Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Sri Dewi Andayani, dalam berita pilihan selama sepekan. Polsek Cengkareng gerebek markas judi online di apartemen, 24 orang diamankan. Gerindra fokus konsolidasi jelang hari ulang tahun ke-15. JPU tuntut Ferdi Sambo pidana seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana Yosua. Ridwan Kamil resmi jadi kader Partai Golkar. Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia atau ASPEPI menolak opsi sistem proporsional tertutup. Berikut berita pilihan selengkapnya. Unit Reskrim Polsek Cengkareng kembali menggerebek markas judi online. Kali ini polisi menarget sebuah markas judi online di apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak 24 orang sebagai operator judi diamankan polisi di beberapa tower apartemen. Satu persatu, kamar yang diindikasi menjadi markas judi online. Gerebek unit Reskrim Polsek Cengkareng di sebuah apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat siang tadi. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan para operator judi yang sedang mengoperasikan judi online di komputer. Para operator judi online yang ditangkap petugas sedang mengoperasikan 4 situs judi online. Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi mengatakan ada sekitar 7 unit apartemen yang digerebek oleh petugas. Sebanyak 24 operator judi online berhasil diamankan oleh petugas. Kami dari Polsek Cengkareng berhasil mengamankan operator judi online yang ada di apartemen City Park, dan dari hasil informasi dari masyarakat, kami beserta tim Reskrim langsung ke lokasi dan ternyata kami berhasil mengamankan di 7 unit di apartemen City Park dan berhasil mengamankan 24 yang diduga operator judi online. Sementara dari 24 kami amankan ke Polsek dan beserta barang bukti baik handphone dan laptop dan komputer. Judi online ini berbentuk slot. Ada 4 situs slot judi online yang kami amankan atau yang menurut keterangan dari operator. Ini satu jaringan atau jaringan berbeda Pak yang diamankan di beberapa tempat? Sementara masih kami selidiki dan kami masih berupaya untuk mencari lagi atasnya ataupun bosnya. Sebanyak 24 orang operator judi online beserta barang bukti. Beberapa komputer server alat judi diamankan ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng masih mengembangkan penemuan markas judi online dan mencari siapa pemilik situs judi online tersebut. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jelang hari jadi Partai Gerindra ke-15 pada 6 Februari 2023 mendatang, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sampaikan rasa syukur atas pencapaian Gerindra yang telah menempati urutan kedua partai terbesar nasional. Jelang hari jadi Partai Gerindra ke-15 pada 6 Februari 2023 mendatang, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut akan berjalan secara hikmat dan sederhana. Muzani turut menyampaikan rasa syukur atas pencapaian Gerindra yang telah menempati urutan kedua partai terbesar nasional, serta mengapresiasi peran besar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki karisma kepemimpinan yang sangat baik. Muzani juga menjelaskan perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15, partainya akan berfokus pada konsolidasi internal partai. Memang tanggal 6 Februari nanti Gerindra akan berulang tahun yang ke-15. Ulang tahun ke-15 bagi kami adalah sesuatu yang sangat penting, momen yang sangat berharga, karena inilah ulang tahun terakhir sebelum pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024. Meskipun akan ada 6 Februari 2024, sepertinya itu sesuatu yang tidak dimungkinkan lagi untuk kader segenap keluarga besar Partai Gerindra merayakan ulang tahun yang ke-16, karena di ulang tahun yang ke-16 itulah sepertinya kita sudah memasuki masa kampanye dan masa tenang,
Sehingga di ulang tahun yang ke-15 ini kita akan rayakan secara hikmat oleh segenap kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yakni Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai Kuat Ma'ruf secara sah terbukti bersalah dan terlibat dalam pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Kuat Ma'ruf dengan 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf juga telah mengetahui adanya rencana penembakan. Adapun Kuat Ma'ruf ini dinilai oleh jaksa telah melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Jaksa Penuntut Umum menjatuhi tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yakni Ricky Rizal. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat Ricky Rizal Wibowo dituntut penjara selama 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Senin 16 Januari 2023. Jaksa menilai Ricky Rizal terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama dengan terdakwa lainnya, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Dalam perkara ini, jaksa juga menilai Ricky Rizal selaku aparat penegak hukum telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH. 4.
menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan, SHMH. Terima kasih. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Masih terkait tuntutan hukuman kepada terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berikut laporan reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Sidang pembacaan kasus pembunuhan berencana terhadap terdakwa Ferdi Sambo ini dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selain didakwa menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana, Sambo juga didakwa dengan dakwaan merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Adapun tadi saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo ini mengenakan rompi tahanan dan juga dikawal dengan kawalan yang cukup ketat oleh personel Brimop dan juga dari Kejaksaan. Tadi pada sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyampaikan bahwa Sambo ini terbukti mempunyai cukup waktu dalam merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Dan selain itu, jaksa meyakini Ferdi Sambo bersama-sama dengan terdakwa lainnya ini melakukan pembunuhan berencana dan juga merusak barang bukti elektronik atau CCTV yang berada di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 di Jakarta. Kemudian, jaksa juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan Ferdi Sambo ini adalah menghilangkan nyawa Yosua. Lalu juga tadi jaksa menyampaikan bahwa Ferdi Sambo ini berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, yang mana membuat banyak anggota Polri ini terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Akibat perbuatan ini, Ferdi Sambo ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan juga melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya memang kemarin ini ada sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal yang dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum karena jaksa menilai bahwa keduanya ini terbukti melanggar pasal 34 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan selain itu juga jaksa memaparkan sejumlah peran dari Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal dalam pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat ini adalah yakni bahwa Kuatmaruf ini dijelaskan jaksa sudah membawa sebuah pisau dari Magelang dalam perjalanan menuju Jakarta pada 8 Juli 2022 yang lalu, yang mana sebelumnya terjadi perkelahian antara Kuatmaruf dan juga Yosua ini di rumah pribadi Ferdi Sambo yang berada di Magelang. Kemudian Kuat juga berperan menutup pintu jendela di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 di Jakarta Selatan ini, yang artinya memang Kuatmaruf ini membantu Ferdi Sambo untuk menutup seluruh akses agar Yosua ini tidak bisa melarikan diri. Adapun peran dari Ricky Rizal sendiri ini memang sudah mengetahui niat Ferdi Sambo untuk mengeksekusi Yosua di rumah dinasnya di Duren 3 di Jakarta Selatan ini, dan jaksa juga menyampaikan bahwa Ricky Rizal ini tidak membantah saat diminta Ferdi Sambo untuk bersiap membantu jika Yosua melawan. Selain itu, saat berada di TKP di rumah dinas, diduga Ricky Rizal ini sengaja tidak masuk ke dalam rumah, namun dia ini tetap berada di halaman depan rumah untuk mengawasi dan memastikan agar Brigadir Yosua tetap berada di depan ataupun berada di dalam di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait peristiwa bentrok yang terjadi di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 14 Januari 2023. Atas kejadian ini, kepolisian telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus bentrokan di pabrik smelter tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 14 Januari lalu.
Atas kejadian tersebut, Kapolri turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga atas meninggalnya korban. Listio Sigit menyebut bentrokan dipicu dari adanya provokasi di lingkup pekerja yang menimbulkan adanya penyerangan. Lebih lanjut, pihak kepolisian saat ini juga telah menginstruksi jajarannya guna pengamanan di lokasi kejadian serta telah menangkap para pelaku perusakan yang diketahui berjumlah 71 orang dengan 17 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari pihak kepolisian tentunya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban terkait dengan peristiwa bentrok yang terjadi. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan, dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa tersebut sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Adapun dalam perkara ini, jaksa menilai Barada Richard Eliezer dengan sengaja dan rencana merampas nyawa orang lain dan melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, jaksa menyampaikan hal-hal yang memberatkan Eliezer, yakni Eliezer sebagai eksekutor dalam penembakan Yosua. Adapun untuk hal-hal yang meringankan, Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyampaikan protesnya atas tuntutan 12 tahun penjara yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Roni menyebut jaksa mengabaikan status Eliezer sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator. Kuasa hukum Richard Eliezer Pudium Lumiu, Roni Talapesi, menyampaikan protesnya atas tuntutan 12 tahun penjara yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pembacaan tuntutan hari ini. Roni menyebut jaksa tidak melihat dan mengabaikan status Eliezer sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Lebih lanjut, Roni menyatakan bahwa Eliezer sudah berkata jujur dari proses penyidikan hingga ke persidangan, dan hampir seluruh dakwaan serta berkas tuntutan berasal dari keterangan Eliezer. Bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif kerjasama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar dengan menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Ridwan Kamil menyatakan siap menggaungkan Erlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mengumumkan dirinya bergabung bersama dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara resmi memberikan kartu tanda anggota kader Partai Golkar serta secara simbolis memakaikan jas kuning Partai Golkar kepada Ridwan Kamil. Bergabungnya Ridwan Kamil ke partai berlambang pohon beringin itu langsung menempati posisi strategis di internal partai, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan pemilih. Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Ridwan Kamil memenuhi kriteria untuk menjadi kader Partai Golkar dan diyakini dapat lebih menguatkan suara Partai Golkar di wilayah Jawa Barat di ajang kontestasi pemilu 2024. Erlangga menyebut sosok Ridwan Kamil memenuhi kriteria sebagai kader Partai Golkar. Karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan
jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Nah tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun, dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan alasan dirinya bergabung dengan Partai Golkar, yakni Golkar dinilai sebagai partai tengah serta terbuka, dan Partai Golkar dinilai memiliki kader yang berkualitas. Dengan menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih, Ridwan Kamil menyatakan siap menggaungkan Erlangga sebagai capres untuk pemilu 2024. Kenapa Partai Golkar? Yang pertama, Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah. Partai tengah, partai yang Pancasilais, ya, partai yang terbuka, sehingga ini yang menjadi sebuah minat saya. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Penting terserah Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih, ya, dan co-chair Bapilu, ya, kira-kira begitu. Dan saya fatsun, ya, terhadap keputusan organisasi, maka kemana-mana keputusan partai terkait Pak Erlangga sebagai capres pun itu akan saya narasikan di mana. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia atau ASPEPI menyatakan sikap menolak opsi sistem proporsional tertutup dalam pemilu. ASPEPI meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia menyatakan sikap tidak setuju jika opsi sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu. Ketua ASPEPI Abdul Hakim mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka sudah terbukti dapat membuat masyarakat bebas dalam memilih calon legislatif. Direktur Skala Survei Indonesia itu juga menyebut berdasarkan hasil survei nasional SSI, 63,3% masyarakat Indonesia mendukung sistem proporsional terbuka diterapkan dalam pemilu 2024. Selain itu, sistem proporsional terbuka dinilai oleh masyarakat lebih transparan serta memenuhi unsur demokrasi. Lebih luas, ASPEPI meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu, serta mempertimbangkan keinginan masyarakat berdasarkan hasil survei. Terkait persoalan ini, ASPEPI menyatakan sikap bahwa ASPEPI tidak setuju pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Kami mendorong agar MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam keputusannya. Kenapa? Pertama, sistem proporsional terbuka hingga saat ini sudah terbukti berhasil menjembatani antara aspirasi masyarakat dengan wakil-wakilnya di DPR, di legislatif, untuk memperpendek jarak dan gap. Tidak ada lagi gap yang terlalu jauh antara masyarakat konstituen dengan wakilnya yang dia pilih secara langsung dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. ASPEPI mendorong kepada MK agar berkontribusi menjaga demokrasi yang sudah mapan ini
agar tidak mundur lagi ke belakang. Demokrasi yang sudah cukup baik, gap antara masyarakat dengan wakilnya yang ada di DPR yang sudah tidak ada sudah cenderung merapat, ini jangan kemudian mundur kembali menjadi dijauhkan lagi dengan dikabulkannya gugatan sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depa Fayed melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.